Halo guys, balik lagi di channel Bang Onip, cara membahas selalu komik. Di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan video Against the God part 43. Sebelum ke ceritanya, aku ingatkan untuk kalian yang mau berdonasi bisa lewat link yang sudah saya sediakan agar mimin semangat buat video. Cerita berlanjut. Setelah mengobrol dengan Jasmine, Yunche mendapatkan transmisi suara dari istrinya. Ia mendapat kabar buruk bahwa Yoon Seo hilang. Meski dia mencari kemana-mana, tapi ia belum menemukannya. Dan Yui merasa bersalah karena tidak bisa menjaganya dengan baik. Setelah itu, Yunche menerka-nerka pelakunya. Bahkan tidak mudah membuat Yoon Seo menghilang. Pastinya pelaku penculikan seorang master software mistik. Jika tebakan Yunche benar, tentu ini dilakukan oleh salah satu 4 Holy Sanctuary. Maka Yunche akan meladeni cara bermain kotor mereka. Singkat cerita, keesokan harinya. Hari ini hari di mana kongres diadakan. Untuk Yunche sendiri sudah mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Dengan begitu, ia berangkat. Tapi kini tidak ditemani oleh Jasmine. Scene berpindah. Diperlihatkan di sana mereka sedang melakukan sparingan. Mereka saling mengeluarkan kekuatan penuhnya. Saat serang mereka akan berbenturan, namun serangan kedua belah pihak dihentikan oleh seseorang. Orang tersebut adalah salah satu 7 orang terhormat di Venerasi Palace, dipanggil Tetua King. Dan juga Yunche sudah datang bersama anggotanya. Di sisi lain, Tetua King memperingatkan mereka. Venerasi Palace bukan tempat bermain. Sebagai peringatan, Tetua King menyuruh mereka berdua memotong salah satu tangannya. Lalu angkat kaki dari sini. Tapi si gendut ini keberatan. Dia menganggap itu berlebihan. Berlebihan? Aku jelaskan biar kau mengerti, ucap Tetua King sambil mengeluarkan kekuatannya. Tetua King melepaskan serangannya, namun bisa ditahan oleh si gendut. Baru di awal si gendut sudah sombong duluan. Dia meremehkan Tetua King. Dengan begitu Tetua King mengeluarkan serangan sebenarnya. Air di bawah tanah mulai naik. Air tersebut menyelimuti seluruh tubuh si gendut. Dan sekejap hilang di hadapan mereka. Orang satunya lagi ketakutan melihat hal itu. Dia berserah diri meminta ampunan. Tetua King tak menghiraukannya. Justru mengajak semua orang untuk berangkat sebelum terlambat. Dengan menaiki Hastings Stake. Terlihat semua orang menaiki. Sedangkan orang yang tadi beranjak pergi, dia berjanji selama sisa hidupnya tidak akan pernah menginjakkan kakinya di Venerasi Palace. Sementara itu, Yunche beserta anggotanya akan berangkat. Namun langkahnya terhenti oleh kedatangan tamu. Dia putra Xuan Yuan Weitian, bernama Xuan Yuan Wendao. Di sini Wendao menyapa senior Gu, serta bertanya dengan Su'er. Dia memuji-muji kecantikan Su'er. Lalu dia ingin menjadikan Su'er menjadi istrinya. Betapa kagetnya Su'er mendengar hal itu. Yunche langsung menyalahnya. Wendao menanyakan siapa dirinya. Sepertinya Tianwei Sword Domain belum mengajarimu soal aturannya. Kalau begitu, aku akan memberi pelajaran padamu. Dengan cepat, Yunche hilang dari pandangan Wendao. Kini berada di belakang Wendao, yang sudah mengacungkan pedang di lehernya. Seketika, Yunche menebasnya. Tapi Senior Gu memberitahukan bahwa dia masih punya hubungan dengannya. Yunche melesetkan serangannya. Nyaris saja serangan Yunche mengenai Wendao, karena Senior Gu memperingatkannya. Yunche mengampuni nyawanya, tapi ia mendengarkan tamparan keras. Tamparan itu mengingatkan Wendao tentang aturan. Sepertinya Wendao tidak belajar dari kesalahannya. Dia berkata kasar kepada Yunche. Yunche langsung mengajar Wendao biar tahu caranya bersikap baik. Dengan begitu, Yunche beserta anggotanya berangkat. Sedangkan Wendao berteriak. Cepat atau lambat, ia membalaskan perbuatan Yunche. Scene berpindah ke Hastings Stake. Terlihat mereka sudah duduk di tempat masing-masing. Yunche sendiri duduk di samping Yuanba. Di sini Yuanba bertanya, kenapa begitu banyak orang di sini? Ada 500 master software mistik dan master tyrannical mistik. Apakah ada rahasia di balik semua ini? Tentu saja semuanya ingin menjadi Great Sensuan, jawab Yunche. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Yunche menerima serangan kejutan. Akan tetapi itu dapat ditangkis oleh Yuanba, serta menyusul dengan tinju Yuanba. Yuanba memberikan rentetan pukulan. Namun orang tersebut segera berdiri kembali. Terlihat orang ini tidak menerima luka sedikit pun. Senior Gu menghampirinya agar menghentikan tindakan selanjutnya. Ternyata orang ini Xuan Yuan Zhu, ayah Xuan Yuan Feng. Tak terima dilarang, dia memanggil bala bantuan. Ternyata yang datang 3 pendekar pedang dari Tianwei Sword Domain. Melihat hal itu, para tetua dari Huangji Sanctuary turun ke arena. Karena Yuanba murid dari Huangji Sanctuary, dan untuk Yunche sendiri masih ada hubungannya dengan Yuanba. Maka dari itu mereka melindunginya. Mereka memperingatkan untuk tidak memprovokasi setannya. Betapa terkejutnya mereka melihat kekuatannya. Rata-rata software mistik tingkat 10. Pendekar pedang memintanya mundur, tapi ayahnya Xuan Yuan Yufei masih kekeh.
ia membalaskan dendam pada Yunce. Pada akhirnya Xuan Yuanzhou dengan terpaksa mundur. Dia memastikan akan membalas di kemudian hari. Tak lama berselang, para pemimpin Holy Satuari datang bersamaan. Diperlihatkan nama mereka, Ye Mixi, gelar Heavenly King, Ku Feiyi atau Hai Huang, julukan si Empress, Wang Zhuoyu, gelar Sun Emperor, dan satunya lagi Xuan Yuan Wentian, julukannya Sword Lord. Begitu senangnya orang-orang bisa melihat 4 pemimpin Holy Satuari sekaligus. Wentian akan memimpin jalannya eksplorasi misteri dari Divine Origin Realm. Sekarang Wentian membuka formasinya. Disusul kemudian pedang membentuk lingkaran. Setelah penantian Swiss Sword datang di hadapan mereka. Beberapa orang terkejut setelah melihat pedang legendaris itu. Namun, Yunce merasakan ada aura iblis. Secara tiba-tiba, Yunce merasakan niat membunuh yang sangat kuat. Ternyata itu Fan Zhuchen. Tapi yang anehnya lagi, niat membunuhnya tidak ditujukan kepadanya. Padahal dirinya musuh bebuyutannya. Namun, Yunce tidak terlalu memikirkannya. Sementara Wentian menceritakan tentang mendapatkan pedang ini. Pada zaman dahulu, saat itu klan Yongye digolongkan 5 Holy Satuari. Tapi di kemudian hari, sebuah harta yang luar biasa lahir di Gunung Suci Yongji. Bahwa informasi klan Yongye mendapatkan harta karun tersebut telah menyebar. Selain itu, harta karun tersebut mengandung rahasia dari Divine Origin Realm. Klan Yongye berniat menguasai Holy Satuari lainnya dan bertujuan untuk mengendalikan seluruh dunia. Karena hal itu, 4 Holy Satuari bekerja sama, tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan seluruh dunia. Pada hari itu, hampir semua orang terkuat dari 4 Holy Land dikerahkan untuk menyerang Gunung Suci Yongji. Akan tetapi, raja dari 4 Yongji bernama Yu Mufeng yang sudah memegang pedang Tian Sui Sword. Dia memberi aba-aba untuk menyerang. Kedua belah pihak saling bertempur. Seiring berjalannya waktu, dalam pertempuran kali ini 4 Holy Satuari terluka cukup parah. Secara keseluruhan ada 19 ketua supremasi di atas tingkat 9 yang ikut, dan 17 di antara mereka terbunuh. Daya tempur dari para ketua dan murid telah berkurang sangat banyak, dan semua ini disebabkan oleh pedang itu. Jika hanya kekuatan Ye Mufeng saja, tak mungkin bisa seperti ini. Mereka yang ada di situ begitu terharu atas pengobatannya. Kemudian Wentian meminta semua orang membantunya dengan menyalurkan energinya. Ketika 13 bintang telah sejajar, yang harus dilakukan melepaskan energi untuk menyerang Magic Sword. Para ketua klan bersedia membantunya, yang begitu mudah dilakukan. Lalu Wentian membuka formasi Wuji Qiankun. Sementara semua orang turun ke arena. Sedangkan Yunce menyuruh Yuanba untuk duduk diam saja. Untuk melihatnya saja, jangan terburu-buru. Yunce merasa ada yang janggal. Wentian melihat Yunce hanya berdiam diri, ia bertanya, "Tuan Muda Yun, apa Anda tidak tertarik dengan misteri Divine Origin Realm?" Perkataan Wentian memancing semua orang. Pandangan mereka begitu sinis, tertuju pada Yunce, dan mereka mengatakan untuk melihat situasi dengan baik. Ada juga yang berkata, hanya Emperor mistik tapi sangat sombong. Yuanba tak terima kakak iparnya diolok-olok seperti itu. Kalian bertiga tidak pantas berbicara dengan kakak iparku. Kalian itu sampah. Berhati-hatilah, karena aku akan memukul kalian satu persatu. Mereka bertiga dibacotin balik, justru emosi. Setelah selesai acara ini, mereka berniat memotong-motong tubuh Yuanba menjadi 100 bagian. Langsung saja, Gucang mengeluarkan aura mengancam. Seketika mereka menunduk, mengurungkan niatnya. Wentian kembali bertanya, kenapa tidak membawa gurunya datang kemari? Aku yakin dengan kemampuannya yang luar biasa, bisa mengangkat segel Demon Sword akan sangat mudah baginya. Yunce membalas pertanyaan Wentian, bahwa gurunya tidak ingin terlibat dalam urusan dunia ini. Bahkan ia pun tidak bisa mengubah keinginannya. Dalam hati Wentian, ia sudah tahu identitasnya sejak lama. Untuk saat ini, ia akan memperhatikan bagaimana cara Yunce berbohong. Cepat atau lambat, kedoknya akan terbongkar. Lalu Wentian berganti bertanya ke Yuanba, kenapa tidak tertarik dengan rahasia Divine Origin? Dengan gagahnya Yuanba menjawab, "Hah? Tertarik? Guruku dan Saint Emperor bilang, berkat garis keturunanku, tidak mustahil bagiku untuk mencapai Divine Origin Realm dalam waktu kurang dari 100 tahun. Terlebih lagi, sesuatu yang dibilang rahasia Divine Origin Realm masih belum diketahui. Kenapa juga aku harus tertarik?" ucap Yuanba. Sontak orang dibuat bertanya-tanya. Ada benar juga yang dibilang Yuanba. Pendirian mereka sendiri goyang. Saint Emperor menyela. Apa yang dikatakan Yuanba terdengar kasar, tapi ia senang mendengarnya. Saint Emperor menanyakan pendapat Wentian tentang sikap yang kurang mengenakan dari Yuanba. Dia sendiri masih bisa mentoleransinya. Jika Yuanba mencapai Divine Origin Realm, ia orang pertama yang mengucapkan selamat. Secara bersamaan, 13 bintang sejajar telah muncul. Wentian mengumandut mereka memasukkan energi ke dalam formasi untuk bisa membuka segel Demon Sword. Tanpa menunda waktu lagi, terlihat semua orang melepaskan energinya. Kini langit menjadi gelap. Pemandangan ini saat seperti senja.
Gumpalan energi dihasilkan berbagai macam orang begitu menyilaukan. Bagaimanapun juga, pemilik kekuatan terkuat dari seluruh dunia ada di sini. Bila sudah cukup mengumpulkan energi, Wentian menginstruksikan kepada semua orang untuk mundur. Ia sendiri akan melanjutkannya. Aliran yang besar dari gabungan Mystic Power, hanya software mistik lah tingkat 10 yang bisa mengendalikan aliran itu dengan sempurna. Mystic Power yang dikendalikannya diarahkan ke pedang tersebut. Sementara itu, Juchen akan menarik pedangnya. Namun, langkahnya dihentikan oleh Yunche. Yunche menasihati Juchen, jika masih menyayangi hidupnya, jangan bertindak gegabah. Masalahnya, ada banyak masa kuat di sini. Pikiran Juchen terbuka dengan nasihat Yunche. Jika ia mati sekarang, penderitaan yang selama ini ia rasakan tidak ada gunanya lagi. Juchen mengurungkan niatnya. Tak lupa ia mengucapkan terima kasih kepada Yunche. Sekarang segelnya telah rusak. Agar adil, mereka berempat menjelajahi bersama. Setelah diperiksa, yang mengira di dalam pedang tersebut adalah misteri Divine Origin Realm, rupanya itu hanya sepotong besi tua. Ternyata perjalanan selama ini hanya membuang waktu saja. Yemisi meminta jaminan yang telah ia janjikan dan memberikan penjelasan kepadanya. Ternyata sejak awal Wentian memanfaatkan situasi seperti ini. Rencana yang dia pasarkan kini berhasil. Karena acara ini diselenggarakan Wentian, tentu saja dia tidak keberatan memberikan kompensasi. Dalam beberapa hari ke depan, ia sendiri yang mendatangi 3 Holy Sanctuary, memberikan masing-masing 10 kati. Dengan senang hati, Yemisi akan menyambut kedatangannya. Kemudian Wentian menyapa para hadirin. Ia mengumumkan, meski acara telah selesai tanpa menghasilkan apapun, untuk menghargai semua yang hadir, Wentian akan memberikan sesuatu yang membuat semua orang terkejut. Dengan menjadikan jari, tetua agung datang dengan membawa seseorang. Orang-orang menerka siapa pemuda tersebut. Wentian menarik jubahnya. Sontak Yunche dan Yuanba dibuat terkejut. Selama ini hilangnya Yunxiao perbuatan Wentian. Wentian mengatakan pemuda ini memiliki hubungan dekat dengan Yunche. Selain itu, ada sesuatu yang membuat kalian tercengang. Wentian memanggil ahli racun nomor 1 di dunia, bernama Immortal Toxin. Sebelumnya dia telah menanamkan parasit Soul Tracker. Setelah diaktifkan, apapun yang ingin ditanyakan, Yunxiao akan menjawabnya dengan jujur. Lalu parasit itu diaktifkan. Nampak jelas parasit di kepala Yunxiao menyiksanya. Yunxiao berteriak kesakitan. Tak tega Yunxiao disakiti, Yuanba mencoba menyelamatkannya. Namun tindakannya dihentikan oleh Yunche. Ia memperingatkan Yuanba mulai sekarang agar menjauhinya. Apapun yang terjadi, jangan melibatkan dirinya. Tapi Yuanba masih bertanya kenapa. Yunche berkata, sekarang berbeda dari sebelumnya. Dengan menjaga jarak darinya, Yuanba bisa selamat. Terlebih lagi, jika Wentian bertanya tentang identitasnya di Illusory Demon Realm, bila saja tidak tahu apa-apa. Dengan terpaksa, Yuanba mengiyakannya. Sementara itu, Yunxiao dicerca pertanyaan dari Wentian. Tetapi Yunxiao masih berdiam diri. Ia memiliki kehendak yang kuat. Immortal Toxin menghancurkan spiritual will milik Yunxiao, yang mengalami penderitaan yang sangat amat menyakitkan yang belum dia alami, membuat Yunxiao memuntahkan darah hingga hilang kesadarannya. Seketika Yunxiao mau bicara. Ia menyebutkan identitasnya dan latar belakangnya. Asal usulnya dari 12 penjaga yang menjaga Illusory Demon Realm. Saat ditanyakan hubungannya dengan Yunche oleh Wentian, tapi Yunxiao tak mau mengatakan. Dengan terpaksa, Wentian menyiksanya. Lagi-lagi Yunxiao berteriak kesakitan hingga uratnya keluar. Tak tahan melihat Yunxiao tersiksa, Yunche turun ke arena menghentikan perbuatan Wentian. Di sini Yunche mengungkapkan jati dirinya dengan menunjukkan Proven Handle. Semua orang dibuat tercengang. Ini belum seberapa, ada kejutan lebih besar yang masih belum terungkap, ucap Wentian. Wentian menyuruh Yunxiao mengatakan identitas Yunche di Illusory Demon Realm. Yunxiao bilang, Yunche adalah tuan muda dari keluarga Yun, kepala dari 12 keluarga penjaga. Selain itu, Yunche suami dari Demon Empress. Itu artinya Yunche adalah Devil Emperor dari Illusory Demon Realm. Kenapa kau kembali ke Province Sky Continent? Apa tujuanmu sebenarnya? Tanya Wentian. Tapi Yunche tak mau menjawab. Yemisi merasa kesal. Dia mengancam Yunche. Di sini ia tidak bisa melakukan apapun semaunya. Meskipun ia mempunyai Master Duotian, dia tidak takut pada masternya. Namun amarahnya bisa diredam oleh Wentian. Di sini Wentian menekan Yunxiao untuk mengatakan sebenarnya antara Yunche dan Master Duotian. Master Duotian itu palsu. Yunche menyamar menjadi Master Duotian, dan terbunuhnya tetua Yesi waktu itu diakibatkan oleh api spesial yang hanya bisa digunakan 1 kali dalam sehari. Wentian tersenyum tipis, seolah-olah dia menyudutkan Yunche dengan fakta-fakta yang terkuak. Dengan identitasnya sudah terekspor, tidak ada lagi orang yang membelanya. Yemisi merasa telah dibohongi oleh bocah, karena tetuanya telah dibunuh. Ia sendiri yang akan membunuhnya. Akan tetapi Wentian melarangnya. Dengan identitas Yunche sangat penting, sebaiknya menangkap dia hidup-hidup. Dengan metode penyiksaan dari Heavenly Sword Regen,
kita bisa menggali informasi lebih banyak lagi. Metia menyuruh tetua agung menangkap. Dia menjalankan tugasnya. Di saat akan menangkap Yunce, tiba-tiba ada suara keras. "Pak Tua, menjauhlah dari kakak iparku." Suara tersebut dari Yuamba. Yuamba menerjang Pak Tua itu hingga terlempar. Meskipun menerima serangan mematikan, Pak Tua itu masih sanggup berdiri. Bahkan semangat bertarungnya yang sudah tertidur selama 100 tahun kini bangkit. Dia menggunakan teknik SWOT Inversion dengan dikombinasikan 6 pedang. Serangan tersebut diarahkan ke Yuamba. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, Yuamba begitu meremehkan musuh. Saat serangan mendekat ke arahnya, ia merasa ada hal aneh pada pedang itu. Pedang itu bisa menekan 50% kekuatannya. Ceplom. Yunce yang begitu khawatir dengan adik iparnya, ia membawakan kekuatan api poni akan menyerang tetua agung itu. Akan tetapi Yuamba memanggilnya. Yunce menarik serangan. Beruntungnya Yuamba masih diselamatkan oleh Saint Emperor. Jika tidak, ia mengalami luka sangat parah. Saint Emperor menyarankan Yuamba agar tidak terlibat dalam urusan Yunce. Dia juga tidak bisa menjadi musuh satu benua. Lalu membawa Yuamba untuk menjauh dari situ. Sebelum pergi, Saint Emperor mengingatkan Yunce untuk berhati-hati. Jika ada kesempatan, akan mencari tempat untuk kabur dan bersembunyi. Setelah kepergiannya, petualangan Yunce dengan tetua agung dilanjutkan. Dan berakhir sudah video kali ini, kita lanjut aja video selanjutnya. Stay tune di channel Bang. Bye bye.